Tentang pengetahuan siber, pemahaman pengetahuan siber. Pengertian dari siber dan cyberspace. Siber merupakan bentuk kata yang diperoleh dari bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia maya atau tidak nyata, tidak terlihat, terawang dan tidak ada bentuk. Sedangkan cyberspace terkadang disebut juga cyberworld, lingkungan nasional tempat komunikasi melalui jaringan komputer terjadi. Menurut pendapat Lens, cyberspace merupakan dunia maya, lingkungan teknologi global, tempat di mana seluruh unsur seperti antara lain seni budaya populer dari fiksi ilmiah, ahli strategi teknologi, profesional keamanan, pemerintah, pemimpin militer dan industri, maupun pengusaha. Pada saat ini, setiap aspek dalam kehidupan modern telah mengalami digitalisasi serta pengembangan dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Peluang inovasi serta pengembangan pun meningkat dengan adanya ekosistem digital di kalangan masyarakat pada saat ini. Kendati ekosistem digital yang terkoneksi dengan infrastruktur vital dan pertahanan negara dapat memberi peluang pengembangan, digitalisasi ini juga meningkatkan potensi serangan siber. Cara negara menjawab serangan siber yang bisa datang kapan saja memiliki peran penting dalam pertumbuhan sistem keamanannya. Maka dengan adanya risiko penyerangan siber ini, perlu bagi kita untuk bisa memahami akibat yang bisa ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara. Perlu bagi kita untuk menggali lebih dalam siapa yang bisa menjadi penyerang siber, serta cara untuk menghentikannya. Jenis penyerang dan hal yang bisa mereka lakukan terhadap negara. Berdasarkan motif serta skala serangan, penyerang di dunia siber dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok. Penyerang yang disponsori oleh negara, rahasia dan memperoleh informasi vital, seperti rahasia perdagangan hingga strategi perang. Serangan yang dilakukan ini dapat berpotensi untuk menghancurkan negara, terutama ketika dilakukan penyusupan data yang tepat. Sedangkan yang kedua adalah aktivis. Aktivis adalah individu atau sekelompok orang yang menggunakan serangan dunia maya sebagai cara untuk menyalurkan idealisme ekstrimnya terhadap politik dan ideologi. Salah satu metode aktivis untuk menyuarakan pendapat mereka adalah melakukan serangan-serangan distribut denial of service atau DDoS berskala besar yang bisa mengakibatkan server pemerintah tidak bisa diakses dan menyebarkan video serta gambar kritik terhadap kebijakan pemerintah di situs milik pemerintah. Meskipun serangan yang dilakukan aktivis hanya terlihat sebagai pembangkangan sipil elektronis yang tidak bermaksud jahat, peruntungan jaringan pada situs-situs layanan penting dapat memberikan akibat yang parah bagi masyarakat. Sedangkan yang ketiga adalah jaringan kriminal yang terorganisir. Penyerang ini adalah sekelompok individu bermaksud jahat yang membangun badan terpusat guna melakukan berbagai aktivitas ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Sebagian organisasi kriminal ini memiliki agenda politik untuk menyebarkan teror dengan serangan siber. Yang keempat adalah peretas perorangan level rendah. Penyerang ini adalah peretas yang menyerang perangkat individu atau jaringan perusahaan untuk keuntungan finansial pribadi. Pada umumnya, penyerang jenis ini menyerang dalam skala kecil dan tidak memiliki agenda tersembunyi. Ketika dikaitkan dengan keamanan nasional, peretas jenis ini memang terlihat seperti ancaman kecil, namun perlu diingat jika melindungi negara dari serangan siber, tidak hanya dari serangan luar, tetapi juga melakukan perlindungan dari serangan siber internal. Kemudian melakukan serangan siber pada skala kecil, tentunya serangan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan. Kendati demikian, jika serangan terjadi pada banyak orang tanpa sadar, maka hal ini juga menjadi ancaman keamanan siber nasional. Bagaimana memerangi ancaman siber? Ancaman siber saat ini menjadi tantangan bagi sistem keamanan yang rumit dan terus berkembang. Maka dari itu perlu untuk menerapkan
beberapa pendekatan untuk mengembangkan keamanan teknologi dan informasi secara fisik maupun virtual. Memerangi ancaman siber bisa dilakukan dengan memperkuat keamanan fisik. Pemerintah serta organisasi swasta yang memiliki informasi sensitif tentunya harus melindungi wilayah mereka dari serangan fisik dengan sungguh-sungguh. Kombinasi perlindungan keamanan seperti kode sandi, kartu identitas hingga bukti biometrik dapat mencegah masuknya pihak yang berniat buruk. Selain memberikan akses secara berhati-hati pada pihak tertentu, memperkuat keamanan fisik juga harus dilakukan dengan pemeliharaan yang tepat serta isolasi fisik pada server dan perangkat lainnya sepanjang waktu. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyerang mengganggu sistem dan mendapatkan akses manual ke fasilitas. Ya, negara membutuhkan pengawasan yang konstan untuk menjaga keamanan dunia sibernya. Pemerintah harus bisa membaca bahaya dan ancaman dunia siber untuk bisa mencegahnya melalui cara yang tepat. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama dan membutuhkan koordinasi dari semua pihak. Koordinasi yang baik dengan seluruh pihak bisa melindungi negara dari serangan siber dengan menggunakan langkah yang proporsional dan lebih maju. Ada bagiannya adalah netizen atau citizen of the net atau dikenal dengan sebutan warganet. Warganet merupakan sebutan untuk seseorang yang aktif terlibat dalam komunitas cyberspace menggunakan jaringan. Ada cyber army. Cyber army netizen kerap kali berperan sebagai cyber army yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pasukan atau angkatan atau kelompok maya atau kekuatan tersembunyi dalam suatu perang atau pertempuran yang dilakukan di wilayah dunia maya. Ada cyber warfare. Cyber warfare dikenal juga dengan sebutan cyber war, adalah pertempuran yang terjadi di dunia internet atau cyberspace atau cyber war. Perang ini tidak hanya terjadi antar negara, akan tetapi juga terjadi di tengah masyarakat cyberspace. Sedang kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman dan tantangan di cyberspace. Ada 5. Pertama adalah jumlah pengguna internet di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan akan terus bertambah lagi. Kedua, internet telah menimbulkan pengaruh signifikan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pendidikan, hingga agama. Internet telah mempengaruhi cara berpikir, perilaku, dan interaksi di antara sesama manusia, baik secara individu maupun kelompok. Ini adalah kewaspadaan nasional menghadapi ancaman dan tantangan cyberspace. Yang keempat, masih rencananya kemampuan literasi digital di kalangan masyarakat Indonesia. Sementara di saat yang sama tengah terjadi sebuah serbuan produk-produk teknologi informasi, perangkat mobile secara cepat dan masif yang memudahkan akses pada internet. Yang terakhir adalah media sosial memiliki jumlah pengguna yang sangat tinggi yang ada di Indonesia. Ada juga bentuk ancaman yang harus diwaspadai. Ada beberapa ancaman di cyberspace yang langsung memberikan dampak secara luas pada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terutama harus diwaspadai adalah cybercrime atau kejahatan siber, cyberfraud, penipuan melalui cyberspace, cybergambling, perjudian melalui cyberspace, dan cyber prostitution atau seks, praktek prostitusi dan seks melalui cyberspace. Ini adalah tantangan menghadapi dunia siber. Ada cybercrime, kejahatan siber sulit untuk ditangani karena tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Mengingat kejahatan siber dapat dilakukan melintasi batas negara. Ada literasi digital. Ancaman minimumnya literasi digital akan berdampak buruk bagi masyarakat pengguna teknologi informasi. Selain ketidakmampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, juga akan menimbulkan banyaknya hoaks, ujaran kebencian, provokasi maupun cybercrime. Dunia maya atau cyberspace tidak dapat menjadi
tempat yang sehat, aman. Sedangkan yang ketiga adalah ketahanan nasional, memberdayakan potensi di cyberspace. Ada gatra geografi, gatra sumber kekayaan alam, gatra demografi, gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, dan gatra sosial budaya, maupun gatra pertahanan dan keamanan. Menjadi masyarakat digital berbudaya di Indonesia, soal transisi perkembangan dari konvensional ke digital, masyarakat Indonesia termasuk breaking stereotypes. Cepat belajar karena penasaran dengan hal baru. Menurut pendapat dari Indra Ilham Riyadi, pakar marketing digital, bisa dibayangkan jika masyarakat Indonesia rasa penasarannya untuk hal yang positif, maka bangsa ini bisa lebih maju dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Oleh karena itu, menurut pendapat Indra, perlu membangun sebuah strategi untuk menjadi masyarakat digital yang berbudaya Indonesia. Caranya dengan membangun brand personality, cara mengkomunikasinya untuk tujuannya menyampaikan pesan bangga menjadi putra dan putri Indonesia. Pendapat Indra mengatakan perlu dilakukan pembuatan konten-konten yang memberikan informasi budaya, bisa berupa produk-produk yang ada di Indonesia ataupun wejangan pahlawan. Ya, ini ada beberapa pendapat dari para pakar ahlinya. Ya, untuk menggunakan kata-kata yang tidak membosankan, tidak menggurui, tapi menjadi orang yang menyenangkan saat diajak mengobrol. Ya, ini adalah masyarakat digital berbudaya di Indonesia. Layanan yang diberikan internet yang dikenal dan umum antara lain adalah e-commerce. Ini adalah contoh yang paling umum dari kegiatan aktivitas transaksi perdagangan umum melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan e-commerce, para penjual merchant dapat menjajakan produknya secara lintas negara. E-banking, hal ini diartikan sebagai aktivitas perbankan di dunia maya atau cyberspace melalui sarana internet. Ada juga e-government, ini bukan merupakan pemerintahan model baru yang berbasis dunia internet, tapi merupakan pemanfaatan teknologi internet untuk bidang pemerintahan. Ada e-learning, istilah ini didefinisikan sebagai sekolah di dunia maya atau cyberspace yang seperti kita lakukan semester yang kemarin masih menggunakan e-learning ya. Definisi e-learning sendiri sesungguhnya sangat luas, bahkan sebuah portal informasi tentang suatu topik juga dapat tercakup dalam e-learning. Ini adalah materi daripada materi cyberspace yang perlu kita ketahui. Ibu Airi, mungkin ini adalah perkuliahan pertemuan yang ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,